Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, disehatkan jasmaninya dan dimasukkan ke dalam surga. Sahabat beriman, ada yang mengatakan beberapa orang terkadang masih merasakan orang yang sudah meninggal itu di sekitar rumah selama 40 hari. Bahkan, beberapa juga merasakan wangi dari bau bunga kuburan seakan adanya kehadiran orang yang telah meninggal dunia. Namun ternyata, pernyataan tersebut hanyalah mitos belaka. Arwah atau roh yang sudah meninggal dunia rupanya tak berkeliaran di sekitar rumah. 40 hari setelah orang meninggal, tidaklah berada di rumah seperti yang kebanyakan orang bilang dan percayai karena memang tidak ada nas yang ditemukan menyatakan hal tersebut. Karena jika berada di rumah, itu artinya si arwah masih berurusan dengan hal-hal dunia yang tidak dinyatakan oleh nas manapun. Dalam bukunya Al-Ruh disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa ada beberapa opini tentang arwah atau ruh sesudah meninggal sampai hari kiamat datang itu ada di mana. Tentu, dari banyaknya opini tersebut tidak ada sama sekali diterangkan bahwa arwah-arwah akan bergentayangan. Untuk arwah orang yang beriman, mereka akan merasakan ketentraman di alam barzah yang luas di mana kenikmatan dan rezeki melimpah di dalamnya. Rahasia di balik 40 hari sesudah orang beriman meninggal tempatnya adalah di alam yang penuh dengan nikmat. Sedangkan arwah orang kafir bakal merasakan siksa dan kesusahan di barzah yang sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah berfirman bahwa ada barzah di hadapan mereka hingga pada waktunya mereka dibangkitkan. Orang yang meninggal dunia punya urusan dengan amalannya. Dalam Islam, roh dimaknai sebagai sesuatu yang ada di dalam tubuh makhluk dan merupakan sumber kehidupan. Dengan kata lain, roh adalah nyawa seperti yang disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 91. Ingatlah pula Maryam yang memelihara kerumatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami menjadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh alam. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara gamblang keberadaan roh setelah meninggal dunia. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan bahwa alam barzah sebagai tempat setelah kematian, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Menurut tafsir ringkas Kemenak, kata barzah dalam ayat tersebut artinya dinding pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Adanya dinding itu menjadi penghalang untuk kembali ke dunia hingga tiba waktunya seluruh umat manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak benar roh orang meninggal sebelum 40 hari masih berada di dunia, apalagi di sekitar rumah tempat mereka tinggal semasa hidupnya. Buya Yahya menjelaskan bahwa tidak akan pernah roh orang meninggal pulang ke rumah meski hanya 1 hari. Orang yang meninggal dunia punya tanggung jawab di alam barzah. Ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, kalau dia orang baik maka akan Allah jadikan alam barzahnya taman surga. Kalau dia ahli maksiat maka akan dapat siksa, ucap Buya Yahya. Menurutnya, ketetapan Allah sudah jelas. Ketika seseorang berpindah dari alam rahim ke dunia, dia tidak akan kembali. Begitu pula setelah masuk ke alam kubur. Jadi tidak ada yang mengetahui secara pasti, karena itu semua merupakan rahasia Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Lalu bagaimana dengan tahlilan? Tahlilan adalah peristiwa dibacakan ayat Al-Quran, kalimat thayyibah, dan doa untuk mayit.
Sebetulnya, tradisi tahlilan adalah akulturasi atau sinkretisme budaya lokal dengan ajaran agama Islam. Tahlilan sudah menjadi ibadah ghairu mahdoh yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Yang dimaksud ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sesama makhluk, hablum minallah, hablum minanas. Tradisi tahlilan adalah sebagai implementasi dari kaidah fikih budaya lokal dapat diadopsi menjadi bagian hukum syariah sepanjang budaya dan adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam. Tahlilan biasanya diisi dengan bacaan zikir, doa dan tahlil untuk orang yang sudah meninggal dunia dan dibarengi dengan jamuan makanan sebagai sedekah. Imam Asyuyuti mengatakan praktik memberikan sedekah makanan selama 7 hari juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Kebiasaan tersebut dinilai tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW hingga sekarang di Mekah dan Madinah. Tradisi ini diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama atau masa sahabat Nabi Muhammad SAW, tulisnya. Meski demikian, ketentuan hari untuk melakukan hanya dianggap sebagai bagian dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi, secara syarak tidak ada anjuran waktu pelaksanaannya. Tahlilan juga merupakan tradisi Islam Jawa yang dilakukan untuk mengenang dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tradisi tahlilan biasanya dilakukan pada malam pertama setelah seseorang meninggal dunia dan pada malam-malam tertentu, seperti pada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000 setelah kematian. Biasa disebut dengan istilah mitung dino, matang puluh, nyatus, dan nyewu. Pada malam pertama, tahlilan biasanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga yang berkumpul di rumah almarhum. Selama acara tahlilan, biasanya dibacakan doa-doa dan ayat Al-Quran untuk memohon ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tahlilan juga sering diisi dengan pembacaan sholawat dan dzikir untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri pada Allah. Hari ke-7 setelah kematian, tahlilan biasanya dilakukan kembali dengan tujuan untuk memberikan penghormatan terakhir dan memperkuat iman keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, tahlilan hari ke-7 juga dianggap sebagai hari yang penting dalam mempersiapkan almarhum untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-40 setelah kematian, tahlilan biasanya dilakukan lagi untuk menandai berakhirnya masa berkabung yang dianggap sebagai waktu yang paling berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada hari 100 setelah kematian, tahlilan kembali dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir dan untuk mengenang almarhum. Pada hari ini, keluarga biasanya mengumpulkan orang-orang yang terkait dengan almarhum untuk melakukan tahlilan bersama-sama. Sedangkan pada hari ke-1000 setelah kematian, tahlilan biasanya dilakukan oleh keturunan atau keluarga terdekat yang masih hidup sebagai bentuk penghormatan dan pengenangan terhadap almarhum. Adapun terkait sampainya pahala tahlil untuk orang yang meninggal dunia pernah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah ditanya tentang bacaan keluarga mayit apakah sampai kepada mayit. Bacaan berupa tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Jika dihadiahkan kepada mayit apakah pahalanya sampai? Ibnu Taimiyah menjawab, bacaan keluarga mereka bisa sampai kepada mayit, baik tasbih, takbir, dan dzikir mereka karena Allah. Bila mereka menghadiahkan bacaan itu kepada mayit, maka akan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.